BTR Win di live chat dan jangan lupa spam like-nya dan support terus tim Indonesia. Yap, kita langsung menuju ke game pertama untuk hari ini, dia Erangel dengan arah pesawat SMB menuju ke arah shooting range. Yuk kita ajak semua rame-rame untuk spam Indo Pride-nya mendukung BTR di game kita yang pertama. Oke, pesawat sudah mulai mengudara dari arah SMB menuju ke arah shooting range. Agak sedikit nyerempet ke arah Zarki. Buat BTR harusnya mereka nggak kerepotan karena mereka turun di arah farm. Kira-kira nih Flo, apakah ini akan menjadi harinya BTR? Karena kita menunggu banget BTR mendapatkan winner-winner chicken dinner seperti yang udah gue bilang tadi. Tinggal nunggu momentumnya aja nih. Betul. Kalau dari BTR ya, bisa dibilang mereka udah mulai step up, udah mulai menemukan juga konsistensi mereka. Tapi untuk tim BTR, mereka perlu juga waspada dengan tim-tim lain juga mulai on fire. Kita lihat dari tim Zeus bermain sangat konsisten, Valdus apalagi bermain dengan sangat-sangat konsisten. Dan itu nggak bisa dipungkiri, itu bakal menjadi PR yang cukup berat bagi tim BTR. So, BTR perlu bermain di kekuatan mereka, tapi juga perlu waspada dengan kekuatan tim lain. Yes, mereka butuh step up tapi nggak boleh nganggep remeh tim-tim lain juga karena tim lain udah mulai pada step up juga dan ternyata circle-nya hampir sama seperti Erangel di hari kedua kemarin menuju ke arah sebelah kanan. Harusnya ini menguntungkan banget sih buat drop zone dan juga checkpoint dari BTR. Betul, ini dari BTR harusnya melihat zona seperti ini. Zona udah sering banget muncul. Zona yang motong ke arah center Milta dengan pojok-pojokan tuh ada di Lipovka dan juga ada di kurang lebih Rozok. Ini udah hafalan banget bagi BTR, tapi lihat BTR bakal berharap dengan tim A1 terlebih dahulu di awal permainan memperebutkan kendaraan-kendaraan di early game. Ya, sudah mulai ada tembakan namun kita belum melihat apakah ada yang terknock-out atau belum karena kita masih memperhatikan mapnya terlebih dahulu, belum masuk menuju ke arah gamenya melihat pack yang terjadi seperti apa. Tapi harusnya dengan momen yang seperti ini gue belum melihat adanya kedip-kedip yang terlalu jelas. Kalau kedipannya masih samar-samar kayak gini harusnya belum dipulangkan ke arah lobby, hanya sekedar free fire aja, kecuali yang ada di sekitar Verifier. Di sana ada satu pemain yang sudah dipulangkan ke arah lobby dan Bigetron. Liquid berhasil di revive, sudah ada smoke setup yang dikeluarkan akan menyelamatkan posisi Bigetron dari gencaran-gencaran peluru panas untuk tim A1. Betul, tampaknya dari Liquid tadi sempat knock out tapi berhasil diselamatkan juga dengan adanya smoke yang di-loot di awal-awal. Beruntung banget ada smoke yang di-loot di awal-awal ya. Betul. Padahal kan di awal smoke bisa dibilang satu hal yang cukup rare kalau di awal-awal permainan, tapi mereka berhasil dapetin satu smoke. Ketika Nissan dari BTR juga masih bisa bertahan dengan 4 anggota mereka dan mungkin dengan arah pesawat yang begitu pelit tadi ya, sedikit bisa dibilang menahan BTR dari pergerakan di awal-awal. Tapi all is good. Dari BTR juga bertahan kan dengan semua anggota mereka juga bisa bisa mulai bergerak menuju ke arah center circle ataupun ke tempat looting mereka. Yap, dan kali ini dari A1 yang tadi sedikit mengganggu pergerakan dari Red Alliance masih cukup aman dan ini dia replaynya di mana di sekitar Verifier seperti yang gue bilang tadi ada satu orang yang dipulangkan ke arah lobby adalah pemain dari RC yang masuk ke pertahanan dari mid. Biasanya sih nggak bentrok di awal-awal kayak gini kecuali kemarin tuh. Waktu hari pertama ya yang di Primors ada 3 tim. Kalau kita tuh kali ini ya dari semua tim tampaknya udah mulai tempel-tempelan, tapi RC kali join the fight. Terakhir tuh RC nggak ada. Mereka kalau nggak salah nggak ikutan fight di Primors, cuma mungkin karena arah pesawatnya nggak nyampe ke tujuan mereka sekarang malah jadi tahan-tahanan. Tapi kalau kita perhatikan sekarang juga dari beberapa tim tampaknya masih cukup oke, cuma satu orang yang dipulangkan ke arah lobby. 63 masih utuh. Betul, kita berpindah menuju ke arah apartemen dan juga arah sekolah. Karena ada satu tim yang menguasai daerah ini, ada Nazar ya. Ya. Nazar sedang melakukan looting di sekitar apartemen dan juga di arah sekitar sekolah. Mereka kayaknya bakal ambil rotasi lambat nggak sih ngelihat apartemen di lootingnya itu PR banget. School juga di lootingnya juga PR banget karena terlalu banyak ruangan, terlalu banyak lika-likunya. Jadi ngebuat mereka harusnya ya dengan masuk ke dalam circle pertama mereka bakal main dengan tempo yang lambat. Yap. Kita bakal pindah dari BTR, harusnya dengan adanya zona seperti ini, masuk ke arah farm juga, mungkin mereka bakal ngambil pertigaan yang sering mereka isi juga, dan itu bakal menjadi, bisa bilang senternya mereka lah untuk sementara waktu ini. Tapi kita bakal kayaknya juga dari tim BTR, harusnya mereka nggak terlalu banyak clash dengan tim-tim lain. Ya, tapi kita bakal juga dari tim-tim lain. Ini ya, kita lihatnya itu mungkin di circle 3 lah, karena kita belum melihat ini zonanya memang menuju ke arah kanan, tapi harusnya dengan potensi zona yang kayak gini, fight-nya bisa kita lihat nanti tuh penentuannya di circle 3. Kalau di awal-awal mungkin hanya potongan-potongan rotasi untuk tim-tim yang masih bermain di pinggiran zona ataupun tim yang lagi rotasi dipotong, diganggu, diculik satu atau mungkin 2 orang kayak tadi contohnya di awal RC yang sudah kehilangan satu pemain mereka.
Betul, tapi dari tim yang lagi bertanding sekarang ya, gue rasa di awal-awal tadi udah cukup banyak yang clash, udah cukup banyak yang tembak-tempetan, sekarang udah mencapai ke arah kota mereka masing-masing, harusnya nggak akan banyak-banyak lagi sih. Bisa bilang culikan di awal-awal. Apalagi untuk tim-tim yang udah masuk ke dalam center, seperti tim DS, seperti tim BTR, dan juga tim-tim lainnya. Mungkin tim-tim seperti I8 pun udah lumayan nyaman, mereka kan ada di SMB, di sisi kanan, yang berarti mereka harusnya nggak akan clash dengan tim-tim lain, kecuali mereka nyebrang jembatan, dan mungkin akan bertemu dengan BTR kalau BTR ngambil bisa dibilang bagian-bagian dari pertigaannya. Tapi so far so good untuk semua tim. Semua tim juga masih bertahan yang cukup lama dan kendaraan pun udah mulai lengkap, looting mulai lengkap. Kita bakal lihat mungkin early game yang agak pasif kali ini. Ya, tapi harusnya kalau kita ngomongin jembatan sebelah kanan ya, udah hafal lah. Karena kan kemarin BTR juga sempat ketemuan sama I8 yang rotasi ke arah sebelah kanan, terus sama Zombie juga mereka papasan. Ada 2 tim yang lewat jembatan sebelah kanan dan berpapasan dengan BTR. Udah tahu BTR-nya, cuma memang nggak ada commit pack yang mereka lakukan di sekitar pom bensin, pertigaan, pokoknya arah-arah jembatan sebelah kanan. Berbeda halnya ketika zonanya bouncing lagi ke atasnya Milta, itu baru semua tim bakal chaos karena ada yang memperebutkan Miltanya, ada yang memperebutkan kompon ke arah daerah perkayuannya. Daerah perkayuan kan tidak terlalu banyak area yang bagus gitu, tergantung dari terrain mana yang mereka amankan, cekungannya kah, terus dari obstacle-nya memang banyak tapi pohon-pohon daerah sana tuh terlalu tipis. Betul, tapi balik lagi di perkayuan itu memang tempatnya enak. Apalagi kalau kita udah nyampe terlebih dahulu. Dan pastinya kalau orang yang sudah mengambil duluan dari daerah tersebut, mereka pasti bisa juga mencegah pergerakan tim-tim lain. Apalagi jumlah compound, jumlah tempat-tempat enak dalam perkayuan itu limited banget, terbatas banget. Jadi memang sangat menguntungkan bagi tim-tim yang terlebih dahulu sudah menjaga area tersebut. Selain di perkayuan, mungkin tempatnya adalah ujung-ujung dari mansion, atau kalau mau pun bisa ngambil dalam bagian Milta. Itu ada beberapa kota, bagian-bagian rumah dalam kotanya yang enak banget untuk dijaga, dan biasanya suka diisi sama tim-tim ketika sudah memasuki ke late game. Kalau zona masih masuk ke arah tersebut. Betul. Tapi kalau ke arah open field sekitar Milta itu cuma, kalau gua nggak salah ya, itu cuma ada 1 atau 2 shake kecil deh di atas atau di sebelah kanannya Milta. Iya. Nggak terlalu banyak compound ataupun daerah persembunyian yang bisa mereka manfaatkan untuk bertahan di circle akhir, kecuali mereka punya vehicle buat forting. Betul, atau enggak bisa main juga di bagian suited ataupun di open field-nya. Tapi kita lihat juga ada ya tim yang mulai bertemu dalam rotasi mereka, ada RT dan juga ada tim Geekfam yang kali ini berpapasan, tapi untungnya tidak langsung clash besar-besaran di awal permainan. Dan namun kita bakal dari tim Geekfam sudah mengambil juga di bagian high ground, sudah mulai set up dan mulai nembak ke arah tim RC yang kayaknya tampaknya masih ingin menuju ke arah rumah mereka. Betul, udah mulai dipantau sepertinya dari Geekfam. Tidak ingin bergerak menuju ke arah sebelah kanan karena dia tahu ada 1 tim yang sudah mengamankan daerah rumah pinggir pantai. Sementara dari Geekfam melakukan checkpoint di sekitar 2 rumah roti. Waldus juga sudah mulai melakukan pergerakan kali ini cukup dekat dengan The Xavier. 2 tim dari Southeast Asia yang sudah mulai berpapasan, namun belum ada open fire yang mereka lakukan. Mereka ingin mendapatkan informasi yang lebih jelas lagi untuk menentukan arah mana yang bakal mereka tuju untuk menuju ke checkpoint yang lebih aman. Karena gue yakin 1 tim nggak hanya punya 1 checkpoint, tapi mereka bakal punya 2-3 checkpoint seperti yang dilakukan sama Xavier yang sedang membuka jalan, tiba-tiba di tapping fire begitu saja. Ternyata dari NASR mereka sudah mulai bergerak, kali ini cukup dekat dengan The Xavier. Ini di sekitar cekungan Dewa kalau nggak salah. Betul, ini sekarang area cekungan Dewa, dan kita bakal bikin juga dari tim-tim yang bertanding. Nampaknya kebanyakan tim langsung hajar center karena ini ada 2 kemungkinan. Bisa saja pindah ke arah SMB atau ke Pulau Tama. Pulau Tama pun ada 3 opsi gitu, antara di Milta, daerah mansion, atau ke Milta Power-nya. Dan tampaknya kita bakal melihat circle yang menuju ke pulau utama dengan potongannya masih banyak banget opsi-opsi yang terbuka. Bisa pindah ke arah Milta, bisa ke Mansion, bisa juga ke arah Bukit Kentang. Dan ini bakal menggalaukan nih tim-tim yang udah ambil center banget. Apalagi tim-tim seperti RC yang langsung ambil daerah pertigaan seperti bareng BTR. Ini mau kemana-mana susah, bakal dikunci sama tim-tim lain. Iya, ini yang bakalan jadi penentu harusnya di circle ketiga sih. Kita balik lagi ngomongin diameter circle ketiga yang memang perbedaannya itu drastis banget. Tapi ternyata di arah sebelah kanan harusnya akan ada sedikit papasan antara tim I8 dan juga tim Zombie. Karena dari I8 mereka sudah menuju ke arah jembatan sebelah kanan, langsung tabrak, langsung saja menyeberang menuju ke arah Milta. Tapi ternyata dari Zombie mereka lebih memilih jalur yang lain. Mereka tidak menuju ke arah belakang dari I8. Oh, mereka bakal mengambil bagian-bagian low ground dan bakal berhadapan dengan tim BTR. BTR pun sudah mulai terlihat kayaknya akan pindah posisi, mungkin menuju ke bagian atasnya Milta juga. Tapi kalau kita perhatikan sekarang dari semua tim mulai masuki tempo yang lebih cepat dan mulai ada kemungkinan akan ada clash-clash kecil, terutama dari BTR yang mungkin kalau mereka mendengar kendaraan dari tim 8 bisa menembak ke arah mereka.
Harusnya udah denger sih, harusnya udah denger karena itu kan jaraknya nggak terlalu jauh dari rumah pertigaan sama pinggir pantai, kecuali mereka pakai Tesla ya, karena kita tahu sendiri bunyinya Tesla tuh Betul. bener-bener smooth banget. Tapi kalau kita lihat dari posisinya harusnya mereka nggak bakal ketemu karena sudah ada satu pemain dari I8 yang bergerak menuju ke bagian dalam dari Milta membuka jalur rotasi untuk 3 pemain yang lainnya. Johnny, Blade, dan juga Crypto ditinggalkan di arah belakang untuk bermain di bibir pantai dan mengamati pergerakan dari Red Alien. Tapi di arah yang lain Zeus, satu pemain mereka berhasil diamankan dan sepertinya bakal dipush. Gatlas sudah menuju ke arah Shake yang ditempati oleh seorang Snipes. Kali ini granat sudah mulai dimasak, lempar sedikit tanpa dimasak, sedikit menghambat pergerakan dari tim Zeus. Tapi sepertinya dari Geekfam mereka sudah mendapatkan follow up lagi ke bagian pinggir tebing dan granat yang begitu perfect dari seorang QB mendapatkan Gatlas. Bahkan IC dipulangkan ke arah lobby. Sebuah kabar buruk datang untuk tim Zeus dan Geekfam kali ini menguasai daerah pinggir tebing dengan sangat baik. Betul, kita bakal lihat dari tim Zeus tampaknya langsung mundur juga menghindari clash langsung dengan tim Geekfam di awal bermain. Tapi lihat Abeli lumayan low, harus menghindari fight dan bahkan dia knock out kali ini bakal langsung di end oleh tim Geekfam. 2 point kill untuk tim Geekfam dan ini dia tim Zeus bahkan Godless juga knock out. Ini benar-benar disaster untuk tim Zeus di awal permainan, bukan early game yang baik. Dan sekarang Zeus dengan menyisakan hanya 2 player. Satu player bahkannya Ziol harus bertahan dalam satu rumah, berharap dia tidak kelihatan oleh tim-tim lain. Kita berpindah juga ke arah tim Yala, di mana mereka bertemu dengan tim Mips kali ini dan coba untuk melakukan snipe shot ke arah mereka. Tapi jaraknya cukup jauh, harusnya cukup aman lah mereka. Ya, ini hanya sekedar pengusiran aja supaya dari mid nggak bergerak menuju ke arah sebelah kanan. Tapi sepertinya mereka bakal checkpoint dulu di compound atas di sekitar Pochinki. Belum bergerak terlalu jauh dari arah Pochinkinya. Dengan kondisi kayak gini ini akan menghambat rotasi dari mereka. Tapi sepertinya Yala bergerak ke arah last man dari tim Zeus dan ternyata tidak lanjut, mengurungkan niatnya untuk menuju ke compound tersebut dan akan regroup dengan pemain-pemain Yala yang lainnya. Betul, kita bakal kini tampaknya kebanyakan tim lebih pilih bermain safe. Tapi Zeus yang paling kasihan banget sih. Baru early game tapi sudah 3 player mereka dipulangkan ke lobby. Dan sekarang last player mereka, ya mau nggak mau cuma bisa diem aja sih. Nggak akan bisa gerak terlalu banyak. Bakal lebih bermain ke chance aja, berharap tidak ada yang men-take down dia. Tapi kalau kita perhatikan sekarang juga dari beberapa tim, tampaknya sudah mulai bergeser. Karena senternya sudah pindah dan BTR masuk di pinggir circle. Kali ini posisi mereka masih motong ke arah tim I8. So, sementara waktu masih good untuk tim BTR, tapi BTR harus mikirin nih, next-nya step-nya mau kayak gimana. Andaikan ada tim-tim yang mulai motongin rotasi mereka. Ya, malah menurut gue waktunya BTR buat regroup sih circle ketiga ini. Ada I8 di sekitar mereka, terus ada tim mana lagi tadi? Ada RC di sekitar mereka juga. Walaupun RC udah kehilangan satu, tapi tetap firepower mereka masih dengan 3 pemain dan itu harus dipertimbangkan banget. Posisi BTR agak ke sandwich. Jangan sampai mereka ke sandwich full sama I8 yang udah mulai ngepress dan RC yang udah mulai ngepress itu bakal kerepotan karena mereka bakal ke distract, fokus ke arah kanan atau ke arah kiri. Dan kita lihat kali ini di mana Yala yang tadi kita lihat satu pemain yang rotasi, kali ini 3 pemain mereka bahkan 4 pemain mereka bakal rotasi mengambil jalur di pinggir pantai dan akan berpapasan dengan Geekfam Malaysia. Apakah bakal bertemu D7 yang akan memimpin jalur rotasi dari tim Yala dan sepertinya sudah mulai melihat pergerakan dari Geekfam turun langsung dari arah baginya, tembak kabur ke arah Geekfam. Saling berpapasan dan di Liga kan bakal kini 2 tim mulai bertemu lagi. Yala yang mengambil tempat yang ditinggalkan oleh Geekfam dan Geekfam sekarang harus pindah posisi, tapi kita pindah ke arah shelter di mana dari tim Xavier harus berhadapan dengan tim Navi, sama-sama saling knockout kali ini. Sama-sama tim bakal lempar satu molotov ke bawah dan mungkin akan membakar Rabis yang kali ini harus terkikis nyawanya pelan-pelan. Tapi ini dia Frankie dengan motor dengan sangat berani langsung menerobos pertahanan lawan dan berkat dia coba menumbangkan lawan. Tapi ini dia DS Gaming join the fight, third party, tapi mereka juga ditembakin oleh tim lain. Wow, ini benar-benar chaos banget di sekitar shelter. Kalau kalian perhatikan di arah minimapnya itu ada 4 tim dengan warna yang berbeda-beda. Ini bakal chaos banget pastinya. Navi berhasil melakukan revive dan The Xavier harus kehilangan 2 pemain mereka dengan bantuan dari 2 Dino yang ada atau 2 Godzilla yang ikut masuk juga ke dalam shelter. Sementara Frankie berhasil melakukan revive. Step di atas udah kecot banget, udah rame banget pastinya. Bakal panik harusnya karena Blacklist juga join the fight. Ternyata Navi kembali menemukan lawannya yang lain. Kali ini bertemu dengan Blacklist, sudah berhasil mendapatkan sebuah knockout, namun lagi-lagi jarak memisahkan mereka membuat fight-nya Bakal juga
maka dari tim Blacklist harus bakal dijaga supaya tim-tim yang mengambil bagian-bagian lainnya nggak bisa menerobos ke bagian exit lainnya juga. Kurang lebih pusatnya dari shelter dari Blacklist semua sudah mulai menjaga exit dan entrance masing-masing. Nggak boleh ada tim lain yang menerobos pertahanan mereka. Betul, ini setupnya udah rapnya di bagian bunker bawahnya kayak ini. Tapi yang jadi PR adalah gimana caranya Blacklist keluar kalau misalkan Shelter sekarang harus pindah kembali tapi satu korban kali ini. Dan langsung coba untuk nge-end dengan bom, nggak mau nge-push ke depan karena dia tahu tim-tim dari Blacklist lainnya sudah menjaga ujung dari entrance. Kita bakal lihat gak cuma dari mereka, tapi dari A1 juga bakal fight tim-tim lain ke circle selanjutnya ke bagian ujung luar dari Milta. Tapi sebenarnya waktu dari tim Blacklist, mereka tertahan oleh tim-tim lain dan sekarang mereka perlu berwaspada karena circle akan bergerak dalam waktu 5 detik hingga circle keempat mulai nutup. ya apalagi mereka butuh PR gimana caranya keluar, menebak-nebak apakah dijaga atau tidak. Tapi sepertinya satu pemain dari Blacklist, 2 pemain bahkan sudah keluar dari sebuah mulut goa. Jadi harusnya aman untuk posisi mereka. Malah fight terjadi di tempat yang lain juga, di mana Geekfam berhasil memulangkan Zeus menuju ke arah lobby, mendapatkan last man standingnya. Tetap bertemu dan ternyata Xavier bakal langsung nabrak menuju ke arah tim dari Blacklist. 1 pemain Blacklist dipulangkan menuju ke arah lobby, dan kali ini Franky akan mencari jalur lain. Banyak tim yang ada di sekitar area main dari Blacklist. Juga Blacklist akan bergegas pindah posisi mengikuti tim-tim lain juga, dan dari tim DX masih bertahan di dalam mereka kelamaan ini bisa mereka dipotong-potong oleh tim lain terlebih dahulu, dan ini menunjuk nih kita bakal lihat dari tim Blacklist sampai ke arah pertahanannya matikan 1 kunci Blacklist yang dipulangkan ke arah lobby. Gila loh, body sistemnya bagus banget. Tadi Rebis yang ngepick terus tukeran sama si Franky, ngebuat pemain-pemain dari Blacklist benar-benar lengah karena body sistem yang begitu cepat, tidak terprediksi. Walaupun Bagi sudah mulai berasap, tapi sepertinya bakal dipaksa untuk tetap melakukan rotasi. Di arah yang lain, Bigetron sedang menghadapi DRS. Di sini kondisi Bigetron belum nge-regroup semuanya. Akan datang satu follow up lagi, sementara satu pemain Bigetron masih terpisah di arah sebelah kiri tadi, dan Zombie juga berhasil mendapatkan satu pemain dari Yala headshot begitu saja. Dan kali ini kita bakal pindah mulu. Sebenarnya mau kemana? Observer tolong! Ini mau ngelihat yang mana? Yala ngerusuh dari belakang ternyata, Flo. Mereka mengganggu pergerakan dari Bigetron yang sedang melakukan proses regroup. Betul, tampaknya kita bakal melihat kembali fight antara BTR dan juga tim DRS. Ini pindah-pindah terus observernya mau fight yang mana yang dilihat. Yalah mau dengan tim FC, BTR lawan DRS, semua lawan semua pokoknya. Tapi dari BTR yang penting adalah mereka nggak akan take down dan dapetin poin-poin kill kali ini. Satu poin langsung diambil, tapi ada knock yang kena langsung ke arah tim BTR. Ada pendatang tim Yala yang mengganggu tim Bigetron dari sisi belakang. Ada Loka yang melempar bom, tapi sasaran dari tim DRS mulai melempar smoke, mulai membutakan vision dari tim BTR. Wow, ini hal yang tidak bagus tentunya buat Bigetron karena mereka tersandwich bukan sama I8 tapi ternyata sama DRS dan juga Yala yang ada di belakang mereka. Dan Ryzen masih bermain di bagian lempengan. Luxi yang tadi ternokat masih bisa diselamatkan karena ada follow up yang begitu cepat datang dari arah Bigetron. Liquid masih menjaga tempo untuk memberikan tembakan menuju ke arah DRS, dan ternyata circle-nya bouncing cukup jauh untuk circle yang kelima 200 meter. Bigetron harus bergerak untuk bisa masuk ke circle yang kelima. Betul, ini Better punya pilihan antara cabut sekarang dan resiko yang ditembak ketika berjalan, atau dia nge-clear tim DRS secepat-cepatnya sebelum zona bergerak. Dia punya waktu 30 detik untuk menentukan dan juga mengeksekusi plan dia. Nah, sekarang BTR punya PR yang cukup berat karena DRS pun bertahan, nggak mau keluar dari pertahanan mereka. BTR, apa yang mereka bakal pilih kali ini? Gue penasaran, akankah mereka fight atau akankah mereka coba cabut? Ryzen bakal bergerak, satu mobil sudah mulai bergerak. Sepertinya Ryzen bakal membuka jalan untuk Red Aliens.
ke arah circle yang cukup aman, berhasil masuk ternyata Ryzen-nya ke bagian dalam. Tapi 3 pemain dari Red Aliens masih berusaha untuk menahan pergerakan dari DRS. Ada Mafia Ninja yang sedang berkamuflase di tengah smoke yang dia buat. Ada spray through the smoke juga masih belum bisa connect, sementara kali ini Mafia Ninja bakal melemparkan beberapa granatnya dan ditembak dari arah belakang. Follow up yang begitu bagus dari Bigetron. Ryzen berhasil mendapatkan posisi dari Mafia Ninja, namun Luxi berhasil diamankan oleh seorang Nima. Bukan hal yang bagus, ada trade talk yang terjadi dan masih ada satu pemain dari Yalan di bagian belakang. Luxi masih bisa bersembunyi, tapi ada tapping fire menuju ke arah through the smoke dan berhasil mendapatkan seorang Luxi. Kali ini 2 pemain dari Bigetron harus tumbang. Salah satunya sudah dipulangkan, hanya menyisakan Ryzen, last man standing untuk Red Aliens. Yes, ini Ryzen harus bertahan seorang diri di mana Liquid ke knockout tapi nggak bisa diselamatkan. Kita lihat dari Ryzen mendapatkan ujung zona tapi just barely masuk ke arah zonanya. Depan dia masih cukup open, ada juga tim DRS yang harus ditahan oleh Ryzen dan sekarang tim-tim lain mulai mencari poin-poin kill tambahan. Oke, tinggal 9 tim dengan 28 orang yang tersisa kali ini. Nazar juga sedang mendapatkan tekanan, ada lemparan granat. Liquid tadi sudah dipulangkan ke arah lobby. Ini benar-benar memastikan Bigetron hanya bertahan dengan Ryzen seorang saja. Dan kita berpindah menuju ke arah Navi yang berusaha masuk ke dalam zona di mana mereka ditahan oleh NASR. Ada tapping through the grass, kali ini masih belum bisa mendapatkan pemain-pemain dari Nazar yang bersembunyi di sebuah pepohonan. Aduh, ini bakal ditabrak langsung menuju ke bagian smoke, tapi granat yang meletup hanya sedikit memberikan splash damage. Informasi masuk, tembak langsung menuju ke arah Miracle yang sudah kelihatan, dan itu dia mendapatkan satu pemain, namun masih ada backup fire dari arah yang lain. Ternyata kali ini Tixi mencari last man yang sedang melakukan proning dan berhasil diamankan rupanya. Navi berhasil masuk dan melumpuhkan Nasr ke arah lobby. Ya, kita bakal dari Navi cukup mendapatkan banyak kill. BTR Ryzen masih bertahan juga seorang diri, bahkan tadi men-take down satu pemain dari tim DRS. Top 7, 20 masih live, tapi dari Ryzen ter-take down di posisi ke-7 oleh tim RC. Nice try untuk tim Bigetron kali ini. Top 7 di game pertama kita. Betul, nice try untuk Red Aliens dengan 2 poin kill tadi yang mereka bawa, atau 3 poin kill plus placement yang mereka bawa untuk match pertama hari ini. Dan kita bakal fokuskan kembali karena fight masih berlangsung di mana Navi masih berusaha untuk masuk ke zona berikutnya. Smoke setup sudah mereka lakukan dan kali ini mereka cukup dekat dengan Valdus yang memiliki compound. Ini compound yang paling enak, satu-satunya compound dikuasai oleh Valdus. Betul, ini Valdus adalah tim center yang kali ini bermain dengan sangat baik, kembali masuk ke late game, top 5, dapetin compound juga. Kalau dibilang favorit untuk chicken ya Valdus pada game kali ini, tapi dari Navi nggak akan membiarkan Valdus bermain dengan begitu saja. Memang nggak masuk ke arah zona, tapi Valdus punya posisi high ground yang sangat-sangat enak untuk perang dengan tim Valdus. Betul, bahkan Navi masih mencari keberadaan tim-tim lain yang ada di luar zona, yang ada di sebelah kiri. Karena tabrak menuju ke arah pinggir jalan di mana satu lebar untuk memperlebar daerah kekuasaan mereka, tapi ada tembakan backup fire dari Johnny datang. Ilapan informasi sudah masuk, namun dari Ilapan masih belum bisa mendapatkan knockout karena Navi. Box setup sudah mulai dikeluarkan, kali ini Navi akan memotong rotasi dari Ilapan, dan Ilapan sepertinya Johnny meletup begitu saja. Ada bantuan dari zombie. Wow, bantuan dari tim lain membuat Ilapan tidak bisa bergerak. Malah kali ini Ewan yang bakal langsung tabrak menuju ke arah Valdus. Martin menjaga di arah jendela. 2 mobil, 2 vehicle touchdown akan langsung dipus menuju ke arah bagian dalam. 3 pemain masuk secara bersamaan, tapi ada granat yang dilempar untuk memperlambat pergerakan dari tim A1. 1 pemain berhasil naik dan berhasil menumbangkan 1 pemain dari Valdus. Martin bertahan seorang diri. 1 pemain terknockout dan kembali dipulangkan ke arah lobby. Martin benar-benar sabar dalam memberikan follow up, dan Gewi juga memberikan backup fire dengan sangat tepat dari arah rumah garasi. Tapi konsep lagi mencari posisi A1 di mana Dante kali ini coba untuk melakukan revive untuk seorang Jax. Apakah dia bisa menemukan targetnya? Lagi muter dalam rumahnya, di dapur terakhir orangnya berhasil menahan gempuran dari tim A1 dengan sangat-sangat baik. Tapi lihat dari Navi, 11 poin kill dikantongi. Ternyata mereka nggak berdiam begitu saja, mereka terus bertahan di ujung zona. Bahkan sekarang sudah menguasai satu sisi dari circle-nya. Yap, ini Navi benar-benar barbar banget. Mereka nge-clear area luarnya dulu. Mereka bersih-bersih semua tim ada di pinggiran circle dulu. Dan kali ini mereka akan menghadapi RC, di mana RC juga sedang mendapat tekanan. Karena dari Valdus bisa ngelihat karena mereka 1 pemain dari RC berhasil diamankan. Bahkan 2 pemain mereka sudah tumbang. Berarti hanya menyisakan last man mereka saja yang bertahan sejauh ini. Dan Navi, mereka masih masuk ke dalam zona. Hanya tinggal Duelo yang tersisa dari tim Reject yang bertahan seorang diri aja. Martin juga memberikan tekanan menuju ke arah Navi. Tapi Navi tercover dengan ada gundukan kecil di sekitar mereka. Ya, kita bakal kalian juga dari pergerakan Navi ya. Mereka harus berhati-hati, jangan sampai option keseluruhan tim Navi. Tapi
open field mencari untuk ke depan kalau zona bouncing. Ini tinggal 2 tim, padahal baru zona ke-6. Kita bakal lihat apakah bakal bouncing ke arah Navi atau ke arah Valdus atau akankah ke tengah-tengah, tapi ternyata Navi yang mendapatkan circle-nya. Di sini dari Valdus harus keluar dari compound mereka. Respon point yang sukses. Satu distraction vehicle berhasil keluar, pun ternyata konsep genap. Navi 1 untuk 1 knockoutnya. Kita banget juga tampaknya dari Valdus hingga menyisakan 3 mati dari Matic menemukan target dan menyisakan 2 member dari tim Valdus yang kali ini mau nggak mau harus maju ke depan, tapi mereka nggak punya cover. Knockout juga menyisakan 1 pemain dari Valdus. Martin, can he do it atau akankah Navi melakukan WCD di game kita yang pertama? Dapatin 1 knock trade juga kali ini menyisakan 3 member dari tim Navi. Oh, ini kalau misalkan Navi WWCD kayaknya ini kill terbanyak deh. 14 kill harusnya bisa mereka dapatkan kalau mereka bisa ngeratain semua pemain dari Valdus. Plus 15 placement point dari WWCD-nya dan Tigzy sepertinya greedy banget. Mereka bergerak dan berhasil diamankan oleh seorang Martin. Martin bersabar, 1 distraction move yang berhasil diamankan. Namun Martin harus balapan sama zona. Tinggal 1 kit yang dia punya. Revive pun sedikit terlambat prosesnya dilakukan tadi dan Kitsune. Sedang di revive ini harusnya akan menjadi WWCD untuk Navi. Melihat dengan setup yang dilakukan oleh Navi sudah sangat-sangat rapi. Betul, ini udah full lockout juga ke arah yang Valdus tidak membiarkan mereka bergerak bebas, dan ini harusnya ke arah Navi. Tapi baik lagi, PUBG Mobile tuh bukan tentang harusnya, tapi tentang apa yang dilakukan oleh semua pemain. Tapi mereka kali ini tampaknya it's too hard, open field, smoke juga sudah habis. Six harus berjuang seorang diri, dan ini dia Six mulai termakan oleh sakitnya Blueson, mulai dikunci juga oleh anggota Navi lainnya, di mana Navi mulai melempar utility ke depan. Ini harusnya udah akhir dari perjalanan Six. Winner chicken dinner untuk tim Navi di game kita yang pertama.